Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam weton Sabtu Pon. Ya, banyak yang membahas tentang kodam weton Sabtu Pon. Ya, pada dasarnya weton itu tidak mengikat kodam. Ya. Jadi kalau kita ini katakanlah lahir weton tertentu, terus memiliki kodam tertentu, itu sangat konyol sekali. Kenapa saya bilang sangat konyol sekali? Karena ketika kita ini katakanlah ketempatan kodam, ya, tapi kita tidak melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan kodam, terus kita akan kena dampaknya dari keberadaan kodam tadi. Ya, kalau kodamnya positif, coba bayangkan ketika kodam itu adalah negatif, ya, apa ya tidak bermasalah diri Anda, ya masalah gitu loh ya. Ini yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan percaya bahwasanya orang yang lahir weton apapun ya teman-teman Sabtu Pon itu memiliki kodam. Kodam itu ikut dengan diri Anda itu karena sebuah sebab. Bisa karena sebab leluhur Anda dulu pernah pelihara kodam, sebab keilmuan Anda pernah menjalankan tirakat ilmu, sebab sebuah pusaka Anda punya pusaka yang di dalamnya ada kodamnya, juga bisa sebab pemaharan Anda sering datang ke orang pintar untuk melakukan pengisian seperti pasang susuk, pasang pagar gaib dan sebagainya. Lah hal-hal semacam inilah yang harus kita sadari. Hal-hal semacam inilah yang harus kita sikapi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ingat ya, tidak ada ceritanya orang yang lahir Sabtu Pon itu pada dasarnya memiliki kodam. Jadi ketika Anda lahir procot ya, bayi itu tidak memiliki kodam sama sekali. Istilahnya masih bersih. Lambat laun misalkan orang tua Anda pernah ngelakoni ilmu ya, maka Anda akan keturunan kecipratan energi dari kodam ilmu tadi. Nah, sehingga ini yang disebut dengan kodam leluhur. Atau Anda sudah dewasa terus punya pusaka, Anda memiliki kodam pusaka. Anda sudah dewasa terus Anda menjalani laku tirakat ilmu, Anda punya kodam ilmu. Jadi kodamnya ya macam-macam ya, sesuai dengan jalan hidup Anda. Jadi tidak ada ceritanya orang yang lahir Sabtu Pon kodamnya harus ini, tidak ada. Itu pembodohan ya, pembodohan dari orang yang berhalusinasi, orang yang berilusi ya. Banyak orang itu membuat sesuatu itu tidak berdasarkan kemampuan dia ya, tidak berdasarkan jam terbang dia ya, pengalaman dia hanya ambil di artikel, dibuat sebuah konten, dibuat sebuah materi ya, hasilnya seperti itu, pembodohan. Bukannya Anda tambah pintar tapi tambah bodoh. Karena apa? Yang ngajari bodoh, yang memberikan pemahaman orang bodoh. Itu bahaya ya. Ingat ya teman-teman Sabtu Pon, orang yang lahir Sabtu Pon tidak semuanya memiliki kodam. Kodam ikut dengan Anda karena sebab. Lah, kalau Anda ingin tahu ya, Anda ini apakah memiliki kodam atau tidak, ya cari itu sebabnya. Misalkan Anda teliti ya, kira-kira saya punya kodam pusaka enggak? Diteliti di rumahmu. Ada enggak pusaka yang Anda simpan di rumahmu? Entah itu beli, entah itu dikasih, entah itu warisan, entah itu penarikan. Kalau misalkan ada pusaka di rumahmu, maka kemungkinan besar Anda akan diikuti oleh kodam pusaka tadi. Artinya apa? Makhluk halus ya, jin yang ada di dalam pusaka tadi itu bisa keluar masuk dalam tubuh Anda ya. Itu kalau asalnya dari sebuah pusaka. Kalau dari leluhur, Anda bisa periksa leluhurmu ini ada enggak yang pernah ngelakoni keilmuan, menjalani tirakat ilmu misalkan. Atau gampang nih, leluhurmu ono sing sakti enggak? Misalnya ahli pengobatan, dukun, paranormal,
Ya, leluhurmu itu mulai dari ayah, mbah, ya, buyut dan seterusnya. Kalau misalkan ada, maka Anda berpotensi juga diikuti oleh kotam yang ikut dengan leluhur Anda. Biasanya ini terjadi ketika leluhur Anda meninggal dunia. Terus juga kotam ilmu, ya. Jadi teman-teman Sabtu Pon, ya, kalau Anda pernah menjalani tirakat ilmu, Aji Pandung Bondowoso, Aji Bolosewu, Lembu Sekilan, ya, Braja Musti, Suket Kalanjana, maka positif di dalam tubuh Anda akan bersemayam kotam dari ilmu yang Anda tirakati. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah tirakat ilmu, tidak mungkin Anda punya Aji Pandung Bondowoso, kecuali leluhur Anda pernah mentirakatinya. Kalau itu dari kotam leluhur itu langsung instan, ya. Asalkan cocok energinya. Nah, ini pun juga tidak semua, ya, keturunan itu selalu diikuti. Misalkan, ya, Anda punya leluhur orang tua, punya anak Sabtu Pon Sabtu Legi, yang cocok Sabtu Legi, Anda yang tidak akan diikuti, ya. Jadi seperti itu. Ini logis, ya, rasional. Selanjutnya ada juga kotam dari pemaharan. Anda sering datang orang pintar, pasang susuk, pasang pagar badan, pagar rumah, maka Anda akan berpotensi diikuti atau ketempatan kotam pengisian. Nah, inilah yang harus Anda pahami, inilah yang Anda harus sikapi, gitu loh, ya. Jadi tidak semua orang yang lahir Sabtu Pon itu memiliki kotam. Hanya Sabtu Pon yang ada hubungannya dengan kotam, maka dia berpotensi, ya, untuk ditempati atau untuk memiliki kotam, ya. Dan tentunya dari penjelasan saya tadi, ya, mau kotam leluhur, kotam pusaka, kotam keilmuan, kotam pemaharan, itu jenisnya beda, tidak mungkin sama. Antara Sabtu Pon yang satu dengan yang lain itu tidak mungkin sama. Jadi kalau ada orang mengatakan weton Sabtu Pon diikuti oleh harimau misalnya, nah itu bohong. Bisa diikuti oleh kotam serigala juga bisa. Bisa saja diikuti oleh tuyul, pocongan, kuntilanak juga bisa. Jadi tergantung dari jalan hidup orang tersebut, bukan tergantung dari wetonnya. Ini sama halnya dengan nasib dan takdir Anda. Nasib dan takdir Anda bagus atau tidak bagus itu tergantung dari usaha Anda, bukan tergantung dari wetonnya. Ya, kebetulan ada primbon weton, kita jadikan sebagai petunjuk apa yang harus kita lakukan supaya nasib dan takdir kita menjadi bagus. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.